Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensiantara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita ada 2 file. Hari ini reading lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bahagia, dan sudah siap menghadapi vibrasi yang baru, yaitu adalah vibrasi menuju vibrasi dimensi 5. Oke? Jadi hari ini temanya adalah yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi tahun 2023. Yang harus kamu persiapkan dari sekarang untuk mempersiapkan tahun 2023. Di sini ada file 1, file 2. Ada file 1, ada file 2. Oke. Ini kartunya udah kepilih, jadi kalian bisa hening dulu. Tenangkan pikiran. Oke, mari kita langsung ke file 1 dulu. Halo file 1. File 1 believe in the impossible. Oke. Kita cek kartunya ada apa aja. Oke. Kayaknya ini gini. File 1. Oke, di sini aku merasakan energi kamu sebenarnya bersemangat untuk bisa menunjukkan sisi dirimu yang sejati kepada dunia, kepada semua orang gitu. Tapi masih sedikit ada keraguan gitu, masih sedikit kurang percaya diri, kurang pede. Masih agak ragu-ragunya dikit kok ini. Ragu-ragunya dikit banget. Oke, energimu udah mulai masuk dimensi 5. Energimu udah mulai hijrah dari pemahaman lama ke pemahaman baru, ke pola yang baru, ke spiritualitas yang lebih tinggi lagi. Spiritual itu bukan religius, beda ya. Oke. Jadi ada nilai-nilai spiritual yang sudah kamu pahami, sudah kamu serap, sudah pahamnya tuh gak cuma di pikiran, tapi di hati, di nurani juga, paham rasa. Oke, jadi di sini masih ada keraguan. Kadang kayak gitu tuh membebani. Kalau kamu ragu dikit gitu, nanti pikiranmu jadi kemana-mana ke arah yang negatif. Nah, ketika kamu mulai mikir yang enggak gitu, meragukan diri, nanti itu pikiran negatifnya tambah besar gitu. Jadi kamu malah malas nggak ngapa-ngapain, malah menjauhkan kamu dari energi sejatimu. Oke, tapi di sini juga aku merasakan ambisi. Selain rasa ragu, juga kamu memiliki ambisi. Ambisinya itu tolong diamati. Ambisinya itu gimana? Dia sebenarnya ingin di apa? Ingin dipeluk kah? Ingin show off kah? Ingin menunjukkan apa? Dipilih yang menunjukkan bahwa kamu itu beneran tulus apa enggak kepada semesta, tulus apa enggak kepada Nusantara. Aku merasa sebenarnya hati kamu itu lembut, cuma kadang kalau ambisi atau arogansinya ke trigger, ini sifat ini terburu-buru ingin segera mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga kalau hasilnya nggak sesuai keinginanmu, kamu patah hati, patah semangat, atau menghakimi Tuhan dengan tergesa-gesa tanpa melihat segala sesuatunya dengan kalem, tanpa melihat segala sesuatunya tuh dengan jernih, dengan ada apa sih sebenarnya di balik semua ini, ada apa sih sebenarnya di balik semua itu gitu. Nah, jadi kamu ragu-ragunya juga kadang itu sih gara-gara ini.
Kadang tuh pengennya instan, cepet gitu, buru-buru, pengen hasil yang memuaskan, tapi kata semesta belum waktunya dan atau masih proses. Nah, kamu dari sini tuh menilai, menghakimi diri sendiri, misal nggak mampu, menilai diri sendiri nggak pantas, menilai diri sendiri nggak bisa ngerjain itu atau gagal atau oke. Jadi energi negatifnya atau pikiran negatifnya tuh timbul karena asumsimu sendiri. Tapi sebenarnya di dalam kamu itu kamu lembut, penuh welas asih, terus paham tentang proses dan sebagainya, itu paham gitu. Dan ada sebenarnya nuranimu atau energi rasamu tuh tahu kalau kamu tuh mampu ngerjakan itu. Tapi pikiranmu ngerecokin apa, membisikkan kata-kata negatif, apa pendapat negatif, asumsi negatif gitu, yang menjatuhkan mentalmu, menjatuhkan energi baikmu, energi cinta kasihmu. Oke. Sebenarnya memang mampu itu pertama. Ini kata kuncinya nih, believe in the impossible. Jangan dengerin apa kata pikiran yang selalu menghakimi, apa yang selalu keluar asumsi. Maaf. Jangan terlalu larut atau baper pada kata-kata negatif si pikiran yang penuh asumsi buruk itu. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu bahagia. Kalau yang ada di pikiran kamu itu asumsi, itu ilusi itu semua nggak benar. Kamu harus percaya pada rasamu, kamu harus percaya pada nuranimu untuk menghadapi 2023, karena energi 2023 semakin intens untuk ke arah cahaya. Jadi jangan larut, jangan kelamaan baper di ilusi persepsi, ilusi asumsi yang apa, pikirannya itu sudah terkontaminasi hal-hal negatif. Makanya dibutuhkan namanya meditasi, agar pikiranmu silent, agar pikiranmu gak berisik, agar pikiranmu hening, dan kamu bisa mendengarkan nuranimu yang menurutku nuranimu sekarang berbicara lebih keras gitu daripada pikiranmu. Kuncinya ya hening, meditasi gitu. Nah, aku membaca di sini banyak sekali kesuksesan di 2023, tapi energinya ini ilusi persepsi negatif, asumsi pendapatmu itu hilangkan. Jangan larut di sini terus, jangan baper di sini terus menerus. Mulailah melangkah ke, ya menurutmu awalnya sulit sih merubah pola, menerima energi sejati, menerima apa kata nurani, itu memang sulit. Pertama kali memang sulit. Nah, itu harus jadiin kebiasaan. Misal meditasi itu jadiin kebiasaan. Kalau kamu suka reading tarot, jadiin kebiasaan juga baca setiap hari. Entah baca hal remeh, hal-hal sepele. Bakatmu itu ditajamkan. Apa sih? Diasah. Kalau nggak diasah itu juga tumpul. Bahkan aku juga tumpul itu. Kalau ada bakat yang nggak diasah itu pasti tumpul, pasti itu. Karena ya itu tadi kena ini loh, energi negatif yang ini nih. Tuh energi negatif dari pikiranmu sendiri, yang datangnya dari pikiranmu sendiri. Hal-hal ajaib itu mungkin terjadi, bisa terjadi, dan sangat lumrah gitu loh. Nanti di peradaban yang baru itu hal-hal ajaib yang semula dipikir itu adalah hal ajaib, itu nanti hal yang lumrah, hal biasa aja gitu. Semua orang bisa. Ya sebenarnya memang semua orang bisa, cuma amnesia, lupa aja sama bakatnya, sama apa sih? Ya bakatnya. Bakat spiritual, bakat supranatural, bakat apa lagi sih? Ya pokoknya itulah.
Sebenarnya semua orang punya, cuma amnesia gitu loh maksudnya. Gimana sih agar itu semua selaras dengan energi semesta? Jangan hidup di dimensi pikiran. Ini dimensi pikiran itu ilusi. Percayai apa kata rasamu. Kalau hal ajaib itu mungkin terjadi, ya iya terjadi. Hal-hal nggak mungkin, hal-hal ajaib, hal-hal yang fairy tale gitu, mulailah percaya. Jangan terus-menerus hidup di dimensi pikiran. Udah ganti peradabannya, udah mau ganti nih gitu. Nah, jadi dirimu, dari dalam diri setiap manusia itu sebenarnya ada petunjuk. Rasanya, energi rasanya itu sudah terkoneksi dengan semesta. Jadi nggak ada yang namanya orang nggak diberi petunjuk, itu nggak ada. Semuanya diberi petunjuk. Petunjuk dari semesta itu selalu ada, setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tergantung kamu bisa hening apa enggak untuk bisa membaca. Namanya petunjuk dari semesta, dari angel number, dari clue-clue yang hadir, dari mimpi, dari meditasi, dari vision, dari mana aja lah, banyak. Dari kebetulan dari sinkronisitas. Nah, itu kan juga petunjuk, clue gitu. Dengarkan, kumpulkan puzzle-puzzlenya tuh, kumpulkan. Ini yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Kamu sudah kamu udah berdebu. Kamu sudah ada banyak luka yang sudah ada yang nempel di badanmu. Maksudnya gini, jadi selama ini kamu, hidupmu tuh udah jungkir balik, nggak dipercaya sama orang. Kamu ngomong orang-orang nggak percaya, jadi kamu ikutan nggak percaya juga dengan keajaiban. Kamu berhenti percaya ada keajaiban gara-gara semua orang yang kamu kasih tahu tuh nggak percaya sama omonganmu. Kalau orang-orang mayoritas nggak percaya sama omongan kamu, bukan berarti kamu salah. Oke, jadi kamu selama ini sudah bekerja keras, jungkir balik, ingin membuktikan pada orang-orang bahwa kamu nggak salah, bahwa kamu benar. Nggak bisa. Kamu simpen aja sendiri, lalu cari orang-orang yang sevibrasi sama kamu, baru tuh kayak gitu bener. Kalau kamu berusaha meyakinkan orang yang nggak sevibrasi sama kamu, ya kamu sakit sendiri. Dan kamu capek sendiri, terus akhirnya kamu gak percaya diri, meragukan omonganmu sendiri. Carilah orang-orang yang sevibrasi sama kamu. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Yang aku lihat di sini tuh vision, otakmu tuh jenius gitu. Apa yang kamu lihat udah biasa di otakmu, belum tentu dilihat orang lain. Karena kamu terlalu jenius. Bisa jadi kamu juga melihat masa depan gitu, dan orang-orang gak percaya. Atau kamu melihat dimensi lain, orang-orang juga gak percaya. Lah memang vibrasinya gak sama, kapasitas bakatnya beda gitu maksudnya. Jangan memaksakan diri orang-orang harus memahami kamu. Kamu capek dan kamu mulai meragukan dirimu kalau kamu melakukan itu gitu. Nah, di tahun depan, tahun 2023, orang-orang kayak kita, orang-orang kayak kamu, orang-orang yang secara spiritual punya kesadarannya lebih tinggi daripada orang lain, akan lebih banyak, akan up, akan berani speaking, akan berani berbicara. Nah, kamu juga sudah harus mulai berani berbicara. Ini tunjukkan, kamu akan berani kok, ini mulai berani. Karena udah mulai banyak yang mengatakan hal-hal yang sesuai hati nuranimu, bukan sesuai pikiranmu loh ya, sesuai hati nuranimu. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang seorang tokoh ulama atau tokoh agama atau tokoh politik gitu, kamu merasa di hatimu kok orang itu gitu ya, tuh ternyata dia aibnya dibuka oleh semesta gitu. Ya kamu jangan kaget, ya memang gitu, itu udah memang vibrasinya dirapikan gitu. Vibrasinya lebih jujur apa adanya, menunjukkan kejujuran
menunjukkan kejujuran orang-orang di sekitar kita. Nah, kamu nanti juga kena vibrasi apa ya nak? Aku dan kamu. Orang-orang sensitif itu kalau kena vibrasi semesta mesti langsung ke trigger kok. Nanti kamu tiba-tiba keceplosan ngomong apa gitu sama temen, aku apa kayak lihat apa, aku bisa baca tarot loh, aku bisa reading loh, aku bisa membantu masalahmu loh, misal gitu ya. Tiba-tiba kamu keceplosan gitu, bisa kayak gitu. Energimu kan, kamu sensitif ya, kamu ke trigger untuk menjadi dirimu, mau nggak mau. Nanti apa, energinya akan gitu terus menerus sampai hari H pergantian peradaban itu. Nanti pokoknya dibikin ke trigger terus untuk menjadi diri sendiri. Energinya akan semakin lama semakin intens, semakin kuat, semakin besar, semakin berat. Kamu kalau nggak ngomong jujur, kamu apa adanya gitu, malah sakit sendiri. Oke, jadi kamu itu sama semesta sudah dilatih, sudah di training, nggak cuma di kehidupan ini, di kehidupan sebelumnya juga. Di banyak kehidupan tuh kamu udah di training, udah digembleng, udah dihajar habis-habisan sampai. Nah, itu kelihatan gak sih? Ini tuh ada bekas lukanya di sini, di gambar ini. Baret-baret gitu, luka gitu. Di wajahnya juga banyak luka gitu. Kamu udah siap unjuk gigi. Karena kamu udah digembleng, udah digodok, kamu gak usah ragu, gak usah bingung, gak usah ragu. Di dalam DNA-mu itu sudah ada bekal. Di dalam DNA kamu itu ada perpustakaan besar, perpustakaan purba yang menanti untuk kamu masuk ke dalam itu, ke dalam dirimu. Dengan cara apa? Meditasi, hening. Di dalam keheningan itu ada banyak sekali jawaban atas kebingunganmu selama ini. Rajin-rajinlah meditasi, hening, in the moment. Iya, jangan ragu. Udah apa sih ini? Petunjuk arahnya udah ada. Terus kamu juga udah di training. Lalu ini segala macam usahamu yang kamu udah jungkir balik, kerja keras, kerja dari pagi sampai pagi, ada hasilnya nih. Nih ada buahnya kan. Burungnya berdiri di tempat paling tinggi kan. Kamu akan bisa. Bukan akan bisa, ya bisa, beneran bisa. Itu sudah tertulis di DNA kalau kamu bisa mengerjakan apapun yang harus kamu kerjakan. Misi jiwa kamu. Gimana sih caranya tahu misi jiwa itu gimana? Bakat kamu gimana? Pakai human design. Coba besok aku bahas soal human design ya. Oke. Jadi ini untuk fase 1 seperti itu ya. Kamu akan ke trigger. Tahun depan kamu akan ke trigger untuk mengatakannya sebenarnya. Ke trigger untuk menjadi dirimu, ke trigger untuk bahagia menerima bakatmu yang selama ini kamu merasa ragu, merasa gak percaya diri. Kamu di 2023 energimu akan berubah. Oke? Untuk fase 1 seperti itu. Terima kasih banyak sudah support, terima kasih banyak sudah menonton. Dadah, bye bye. Halo Pal 2, what do you need to release? Oke. Jadi energimu untuk menghadapi 2023. Tunggu. Oke, untuk Pal 2. Tadi mohon maaf anakku berisik ya. Oke. What do you need to release Pal 2? Oke. Pal 2 gini. Masih ada keterikatan antara energi leluhur dan energimu. Jadi kamu harus meditasi karma leluhur.
meditasi melepas karma leluhur. Nanti kamu hidupmu akan jauh lebih ringan. Nanti hidupmu jauh lebih ringan, gak kebebanan energi leluhur. Kayak gitu tuh ada loh. Jadi DNA leluhur kan ada di DNA mu juga. Jadi karma-karmanya ada yang dapat warisan karma, dapat warisan dharma juga, dapat warisan bakat, dapat warisan nggak cuma bakat atau uang yang diwariskan, tapi karma juga bisa. Jadi ini ada ada meditasi yang harus kamu lakukan, yaitu adalah memutus karma leluhur dan membuka gerbang rezeki yang lebih baik agar hidupmu lebih ringan gitu. Jadi ini kan kamu punya tugas untuk memutus karma leluhur. Meditasinya banyak nih. Dan harus rajin, harus rutin juga. Dan kamu juga harus lapang dada menerima tugas ini. Maksudnya tuh kayak ada kasusnya bisa gini. Ada sebagian besar leluhur kamu, mbah-mbah kamu yang belum mengerjakan misi jiwa, lalu misi jiwanya tuh jadi diwariskan ke kamu gitu loh. Karmanya tuh gitu maksudnya, bukan karma yang kamu bakalan celaka apa gimana gitu. Enggak, maksudnya tuh ya itu tadi, misi jiwanya harus kamu kerjakan. Terus itu kan jadi beban berat ya, maksudnya tuh kamu jadi susah move on, jadi susah bergerak, jadi nggak leluasa gitu, jadi dirimu sendiri. Nah kayak gitu ada meditasinya. Oke. Dan harus dilakukan dengan rutin juga, ada doa-doanya juga gitu. Tapi yang harus kamu sadari adalah ada yang namanya memutus tali karma leluhur itu ada, dan ini menjadi tugas dan tanggung jawabmu untuk memutuskan itu. Oke. Nah, aku melihat energimu sebagian besar itu mudah lelah, mudah sakit, mudah nggak semangat, mudah nggak mudah negative thinking, mudah baper, mudah larut pada kesedihan, larut pada kekecewaan, larut pada kegagalan. Fokusnya malah jadi ke ini harus dilepas, the unit release. Oke, ini harus dilepas. Energi yang aku sebutkan tadi, karma leluhur, memberatkan kamu sehingga kamu menjadi mudah itu tadi susah move on, mudah larut, mudah baper, mudah sedih, mudah nangis, mudah capek juga, mudah sakit, dan kamu jadi mudah kebiasaan mengucapkan hal negatif kayak sumpah serapah kayak gitu. Tolong dihentikan. Kalimat di batin gitu tapi negatif kayak aku bodoh gitu, itu tolong hentikan. Kalimat sesimpel itu tolong jangan dilanjutkan, karena bisa manggil energi negatif lain. Terus kalimat negatif itu menjadi punya kekuatan untuk menghancurkan kamu dari dalam. Kayak gini nih, menerima kelemahan diri, menerima kegagalan itu harus, tapi bukan berarti kamu menghakimi. Beda, energinya beda ya. Menerima dan menghakimi itu beda energinya. Menerima itu ya mengakui, oh iya aku gagal, aku belajar dari kegagalan gitu. Beda lagi kalau kalimatnya gini, ya ampun bodoh banget sih, kayak gini aja gak bisa ngerjain. Nah beda kan, cara energi lo beda. Jangan menerima dan menghakimi itu beda. Yang harus kamu lakukan adalah menerima kegagalan, menerima ketidaksempurnaan, menerima bahwa kamu kalah, menerima bahwa kamu berkabung, menerima bahwa kamu kehilangan seseorang. Itu harus menerima, itu harus menerima dalam kesadaran. Tapi kalau
menyalahkan diri sendiri terus-menerus, ingin perbaiki keadaan terus-menerus, ingin segala sesuatunya tampak sempurna terus-menerus, nah itu yang salah. No, caranya nggak gitu. Nggak ada yang namanya memperbaiki kesalahan tuh, nggak ada, diterima. Lalu belajar dari kesalahan itu, gitu. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, meskipun di dalam batin, meskipun tidak kamu keluarkan secara suara. Hati-hati, tetap hati-hati dengan yang kamu ucapkan di dalam batin. Nanti itu bikin kamu susah, memberatkan energimu. Itu yang bikin kamu kena tower, berasumsi, menghakimi diri sendiri yang jelek-jelek. Kamu kurang netral membaca menilai dirimu. Kamu terus kamu terus menghakimi dirimu dengan kata-kata negatif, kata-kata penghakiman terus-menerus, nggak seimbang dengan kata-kata cinta, kata-kata pujian, nggak seimbang. Itu ya nggak sehat, itu ya juga salah gitu. Itu namanya nggak netral. Kalau kamu sanggup menghakimi dirimu, kamu juga harus sanggup memuji dirimu sesuai kenyataan. Jangan cuma penghakiman aja yang terus kamu ucapkan ke diri sendiri. Pujian juga harus. Namanya keseimbangan. Namanya kamu adil kepada diri sendiri. Kayak aku kemarin baca past life-ku sendiri, banyak sekali dosaku. Terus aku nggak netral baca itu. Aku meratapi, aku larut di dalam tangisan, di dalam kekecewaan, merasa menyesal, merasa ya ampun dosaku banyak banget kayak gitu. Karena banyak sekali pas yang aku baca ya. Nah, tapi aku gak netral baca dosaku sendiri. Aku harusnya netral juga baca dharma apa saja yang sudah aku lakukan. Harusnya aku netral gitu maksudnya. Enggak, aku gak netral. Jadi aku berbulan-bulan tuh larut dalam dark night of the soul. Kayak benar-benar lemes, gak bisa ngapa-ngapain. Karena yaitu menyesal pada dosa-dosa yang telah aku lakukan. Sampai gak bisa reading tarot lagi, jarang reading kan, lama banget gak baca. Itu sebenarnya aku kena dark night of the soul. Jadi membaca dosa dan dharma itu harus sama-sama, harus seimbang. Jangan larut di satu sisi, jangan larut di kebahagiaan juga, jangan larut di kesedihan juga. Ya semuanya adalah, nggak ada benar dan salah dalam spiritual. Itu ada pelajaran, semuanya adalah pelajaran, semuanya adalah training dari semesta, semuanya adalah sudah digariskan, itu harus dikerjakan, itu harus terjadi. Aku juga harus menerima hal baik yang pernah aku lakukan, hal-hal yang bisa aku banggakan. Aku juga harus menerima itu. Bukan berarti aku sombong ya. Aku menerima aja di dalam diriku. Oh, aku pernah melakukan ini juga. Iya, jadi seimbang. Semuanya itu dibaca dengan netral, tanpa keberpihakan, tanpa larut, tanpa baper gitu. Nah, kamu juga gitu, menilai diri sendiri itu jangan cuma menghakimi yang buruk-buruk. Kamu juga harus bisa mengatakan, aku bangga menjadi diriku. Pasti kamu pernah melakukan hal baik, hal yang penuh cinta, hal yang penuh welas asih gitu, yang bisa kamu banggakan. Banggakan bukan ke orang lain ya, banggakan kepada diri sendiri. Di tahun depan pelan-pelan kamu akan menemukan jalan untuk ini tadi. Melepas ikatan karma, melepas tali karma, pokoknya semuanya bersih. Lalu kamu mendapat kemudahan, mendapat privilege, mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan, mendapatkan hadiah yang harus kamu dapatkan. Ya banyak kemudahan, banyak berkah, banyak hadiah. Pokoknya kamu harus fokus di itu tadi, melepas tali karma leluhur. Nah, lalu setelah kamu fokus di situ, kamu dituntun, dibimbing untuk bisa melakukan hal-hal lain selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan. Oke, untuk file 2 lupa, tak pikir ini file 3.
nggak ada PAL 3. Untuk PAL 2, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye bye.